Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama dengan Pak Aceh pada pembelajaran SKI kelas 3 yang alhamdulillah pada hari ini merupakan hari terakhir kita belajar SKI di semester 1 karena insya Allah pekan depan kita akan menghadapi penilaian akhir semester ya. Jangan lupa pesan dari Pak Aceh. Jangan lupa untuk tetap belajar ya, baca-baca lagi materi SKI yang pernah kita pelajari ya. Insya Allah untuk soalnya tidak akan jauh dari latihan-latihan soal yang pernah kalian kerjakan. Oke, kita lanjut pada pembahasan hari ini. Kita mulai ke pembelajaran kelima yang berjudul Masa Remaja Nabi Muhammad SAW. Yang pada saat ini Pak Aceh akan jelaskan dulu ya. Nanti kalian bisa baca-baca pada halaman 63 sampai 66. Kemudian baca juga rangkuman pada halaman 67. Silahkan disimak pada pembahasan berikut ini. Pada hari ini kita akan mulai membahas tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad diajak berdagang oleh pamannya, beliau dulu pernah mengembala domba atau kambing ya. Nah kemudian pada saat usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh pamannya yang bernama Abu Thalib untuk pergi berdagang ke negeri Syam yang sekarang itu namanya adalah Syria ya. Nah pada usia yang sangat remaja ini Nabi Muhammad mulai berjualan. Ketika berjualan Nabi Muhammad sangatlah jujur ya, tidak pernah berbohong. Nah kemudian singkat cerita pada usia 25 tahun Nabi Muhammad bertemu dengan saudagar kaya yang merupakan seorang janda. Beliau ini adalah seorang wanita yang berusianya 40 tahun. Lalu karena kejujuran, kemudian ketampanan, kemudian melihat kedermawanan, sikapnya yang baik, murah senyum kepada pembeli, akhirnya Khadijah ingin menikah dengan Nabi Muhammad. Lalu ketika itu Nabi Muhammad pun menikah dengan Khadijah ya. Nah seperti yang kita ketahui ada nama anak-anak Nabi ya. Ada 3 laki-laki dan 4 perempuan. Pertama ada Qasim, kedua ada Abdullah, ketiga ada Ibrahim, keempat ada Zainab, kelima ada Ruqayyah, keenam ada Ummu Kulsum, dan ketujuh adalah Fatimah ya. Nah kemudian pada halaman 63 sampai 66 diceritakan bahwa ada keajaiban atau keanehan yang luar biasa yang terjadi pada Nabi Muhammad dan Abu Thalib ketika beliau pergi berdagang ke negeri Syam. Tepatnya mereka juga sempat singgah di Busra ya, itu sebuah kota kecil di antara Suriah ya. Nah kemudian Nabi Muhammad dan pamannya Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang merupakan seorang pendeta ya. Nah pendeta itu bernama Buhaira atau Buhaira ya. Nah, pada saat itu pendeta Buhaira itu melihat memperhatikan sosok Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad sebenarnya bukanlah orang yang biasa. Lalu pendeta Buhaira itu mengatakan kepada Abu Thalib bahwa keponakannya akan menjadi seorang nabi terakhir ya. Nah ketika itu diperkuat dengan pernyataan pendeta meminta Abu Thalib untuk membuka sebagian baju Nabi Muhammad SAW, dan ternyata terlihat ada tanda kenabian yang disebut dengan khatamun nubuwah, artinya adalah tanda kenabian yang pada saat itu melekat di antara kedua belikat badannya yang suci ya. Pada saat itu kan waktu masih kanak-kanak Nabi Muhammad pernah ada peristiwa pencucian hati oleh malaikat Jibril ya. Nah, itu ternyata bisa terlihat ada tanda-tandanya, tapi bukan seperti operasi yang seperti di kita ya. Nah itu maha besarnya maha kuasanya Allah membersihkan hati tanpa melalui operasi ya, luar biasa. Nah kemudian mengatakan bahwa pendeta Buhaira itu menyuruh Abu Thalib dan Nabi Muhammad untuk kembali ke Mekah, untuk pulang kembali ke Mekah. Kemudian jagalah Nabi Muhammad atau keponakanmu ini jangan sampai orang Yahudi menganiayanya ya. Nah ada satu ketika yaitu Nabi Muhammad dan Abu Thalib, khususnya adalah Nabi Muhammad, tidak merasakan kepanasan ya, yaitu pada saat Nabi Muhammad dan Abu Thalib berlindung, kemudian ranting-ranting pohon merunduk ya, melindungi. Nah kemudian juga sama ketika di perjalanan Nabi Muhammad tidak merasakan kepanasan karena pada saat itu ada segumpal awan yang mengikuti Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad
tidak merasakan kepanasan dan lelah ya. Nah, untuk tugas hari ini siap-siap ya. Untuk tugas hari ini ada latihan soal di halaman 70 dan 71 bagian A pilihan ganda, kemudian dikerjakan juga yang bagian B-nya soal isian. Yang bagian C-nya nggak usah ya. Nanti kalau sudah difotokan hasil jawabannya, kirimkan ke nomor WA Pak Acep. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.